السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketaatan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena semua manusia ingin bahagia, ingin sukses, ingin selamat. Tapi nyata yang kita lihat dalam kehidupan manusia, padahal sudah punya rumah begitu mewah, masih juga susah. Mobil banyak, bahkan punya perusahaan. Banyak lagi yang lain-lain. Tapi masih juga susah manusia ini. Apa menyebabkan manusia susah? Karena jauhnya manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, semua manusia ini punya masalah. Yang miskin punya masalah. Orang kaya pun tambah masalah lagi. Orang sehat punya masalah. Apalagi orang miskin, pengangguran punya masalah, super sibuk punya masalah, yang belum nikah punya masalah, yang sudah nikah masalah lagi, yang belum punya rumah bermasalah, yang punya rumah pun bermasalah lagi. Hadirin sekalian, maka apa yang menyebabkan manusia punya masalah? Sebenarnya yang membuat manusia bermasalah bukan masalah umpama orang miskin, bukan karena kemiskinannya, bukan, karena orang kaya banyak masalah juga. Orang kaya bermasalah bukan masalah kekayaan, karena banyak juga orang kekayaan dia bahagia juga, ada bahagia, ada sengsara. Nganggur, bukan masalah pengangguran, karena orang super sibuk juga bermasalah. Ada orang belum nikah pusing, belum dapat jodoh, bukan masalah belum dapat jodoh, belum punya nikah, karena orang banyak punya istri satu dua, masalah juga. Sebenarnya itu bukan akar masalah. Akar masalah manusia ini sebenarnya masalah hatinya itu yang sakit, yang bermasalah. Apabila hati manusia sakit, semua akan menjadi masalah. Apabila hati manusia sudah benar, keyakinan sudah benar, semua masalah akan menjadi membawa keberkahan. Maka Nabi memberikan penjelasan dalam satu hadis, inna fil jasad mudghah, bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging. Fa insalu jasadu kullu, apabila daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh manusia. Yang pertama, pikiran manusia akan tenang, akan memikirkan yang baik-baik, pendengaran akan menjadi baik. Tapi kalau hati manusia bermasalah, pikirannya akan jahat, pikirannya akan kacau. Ini pengaruh hati. Pendengarannya demikian juga, ucapan demikian juga. Jadi apabila daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia ini. Fa in fasadat jasadu kullu,
apabila daging itu maksudnya daging itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuh manusia ini. Ala wahya al-qulub, ingatlah kata Nabi, itulah hati manusia. Maka para nabi diutus, terutama Nabi kita Muhammad SAW, pimpinan para nabi, diutus untuk memperbaiki hati manusia ini. Bagaimana hati manusia ini sempurna keyakinan kepada Allah. Hadirin sekalian, kalau hati mana sudah sempurna keyakinan kepada Allah, maka manusia akan tawakal kepada Allah, akan bertakwa kepada Allah, akan berharap kepada Allah. Semua masalah akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ Allah berikan ketenangan. Kalau kita jauh daripada Allah, masalah kita enggak selesai-selesai. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wa man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, maka Allah akan cerai berikan urusannya. Urusan enggak selesai-selesai. Pada harta banyak. Wa ja'ala baina aini faqrah, dan Allah meletakkan rasa kefakiran di depan mata. Wa man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu alaihi amrahu. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, jadi polisi tujuan Allah, karena Allah, untuk akhirat, jadi TNI, jadi pegawai, jadi petani, nelayan, niat karena Allah untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusan banyak, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan ketenangan dalam hatinya. Itu penting ketaatan kepada Allah. Walaupun kita miliki harta begitu banyak, ratusan triliun, punya apartemen, punya perusahaan, tapi jauh daripada Allah, tidak kenal kepada Allah, janji Allah tidak akan hilangkan kesusahan kita. Dalam hadis qudsi yang lain, ya ibnu Adam tafarraga li ibadati, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, amla sadraka ginan, aku akan masukkan rasa kaya di dalam hatimu. Wa asuddu faqrak, aku akan cabut rasa kefakiranmu. Ternyata Allah lah menghilangkan kefakiran kita, kesusahan kita, kegelisahan kita, bukan apa-apa, bukan yang lain. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak mau beribadah kepada kata Allah, mala'tu yadaka syuglah, aku akan sibukkan kalian dengan dunia. Kata lihat hari ini, hadis sekalian, bagaimana sibuknya manusia. Begitu azan subuh, bangun, ingat sawah, ingat ladang, ingat pasar, lupa sholat subuh. Bagaimana Allah memberikan ketenangan, kita lupa kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya mengingat Allah hati manusia akan tenang. Allah sibukkan manusia ini. Kata-kata lupa dengan anak istri, lupa dengan istirahat, lupa makan, apalagi sholat. Walaupun kita punya harta begitu banyak, tapi janji Allah, walam asuddu faqrak, aku tidak akan menghilangkan kefakiran kalian, tetap merasa fakir. Masalah tidak selesai. Maka di desa kalian, mari kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah. Wahai para petani, menjadi petani yang taat kepada Allah, nelayan yang taat kepada Allah, TNI yang taat kepada Allah, dan seluruhnya sama-sama taat kepada Allah. Dengan ketaatan kita kepada Allah, Allah memberikan ketenangan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan
Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.